Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam pelajaran kimia pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Kita masuk pada tata nama senyawa alkana. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum kita memberi nama senyawa pada alkana, sebaiknya kita memahami dulu yang namanya gugus alkil, di mana alkil adalah turunan alkana yang kehilangan satu atom H. Kalau pada alkana, rumus umumnya CnH2n plus 2, maka pada alkil rumus umumnya adalah CnH2n plus 1. Sehingga kalau jumlah C-nya 1, senyawanya CH3. Namanya sama pada alkana, hanya saja ananya diganti dengan il. Contoh, CH3. Dari alkananya CH4, alkananya CH4 adalah metana, maka pada alkil namanya metil. Begitu seterusnya, metil, etil, propil, dan sampai dekil. Nah, fungsi dari alkil ini adalah sebagai cabang. Jadi nanti dalam tata nama senyawa alkana ada rantai utama dan ada cabang. Nah, cabangnya apa? Ya alkil ini. Nah, maka supaya benar-benar dipahami alkil ini. Selanjutnya adalah langkah-langkah memberi nama pada alkana. Anak-anakku sayang, kita perhatikan langkah-langkah di dalam memberi nama pada alkana, sehingga kita akan mudah memberi nama senyawa alkana. Baik, langkah yang pertama, jika senyawa karbon tidak bercabang, maka namanya sesuai jumlah atom C-nya. Langkah yang kedua, aturan yang kedua, jika senyawa karbonnya bercabang, tentukan rantai utama, yaitu rantai yang memiliki jumlah atom C paling banyak. Perhatikan contoh yang pertama, ada senyawa hidrokarbon CH3, CH2, 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 CH3. Nah, artinya apa? Struktur hidrokarbon seperti ini itu hidrokarbon yang tidak memiliki cabang. Nah, maka namanya dihitung aja jumlah C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 atom C. Nah, karena 5 atom C, maka nama senyawa hidrokarbon ini adalah pentana. Baik, kita contoh yang kedua. Nah, di contoh yang kedua ini ternyata ada cabang. Perhatikan strukturnya. Strukturnya ada struktur seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa hidrokarbon itu memiliki cabang. Maka kita tentukan dulu mana yang sebagai rantai utama, mana yang sebagai cabang. Nah, rantai utama adalah rantai dengan jumlah atom C paling banyak. Pada struktur ini, kita bisa menentukan dua pola. Bisa dari kiri ke kanan ke bawah. Itu ada 3 atom C, ada yang lurus, jumlah atom C-nya 5. Maka yang sebagai rantai
utama adalah atom C yang berada pada kotak berwarna merah karena jumlah C-nya 5. Sedangkan yang hijau atau biru itu jumlah C-nya 3. Baik, kita lanjutkan di langkah yang kedua. Langkah yang kedua, ketika rantai karbonnya bercabang, maka kita harus memberi nomor pada rantai utama. Syaratnya yang perlu diperhatikan adalah cabang harus terletak di nomor terkecil. Nah, dari aturan nomor 2 ini, di dalam kita memberi nomor, bisa dari kiri, bisa dari kanan. Nah, perhatikan, kalau yang warnanya merah, itu saya beri nomor dari kanan. Mulai dari atom C1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nah, kalau saya beri nomor dari kanan, cabangnya itu terletak di atom C nomor 4. Nah, kita coba, kita beri nomor dari kiri. Yang hijau, nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ternyata cabangnya di nomor 2. Nah, karena ada syarat cabang harus terletak di nomor terkecil, maka yang betul penomorannya yang dipakai adalah yang dari kiri. Paham? Baik, kita lanjut yang nomor 3. Setelah rantai utama diberi nomor, sehingga tahu cabang terletak di nomor berapa, kita lanjutkan pemberian namanya. Beri nama pada senyawa alkana dengan aturan nomor cabang ditulis dulu. Kemudian nama cabang, baru nama alkananya. Nah, dari contoh di atas, nomor cabangnya ada di nomor 2, nama cabangnya adalah metil karena CH3, nama alkananya adalah pentana karena jumlah atom C rantai utamanya ada 5. Jadi namanya adalah 2-metil pentana. Nah, sekarang diperhatikan, nah bagaimana kalau cabangnya lebih dari 1? Kalau cabangnya lebih dari 1, nah, harus diperhatikan sebagai berikut. Baik, jika cabang lebih dari 1, maka perlu diperhatikan. 1. Jika cabangnya sama, maka menggunakan awalan D untuk jumlah cabang 2. Tri untuk jumlah cabang 3, tetra untuk jumlah cabang 4, begitu seterusnya. Aturan yang kedua, jika cabangnya tidak sama, penulisannya diurutkan alfabetiknya. Misalkan cabangnya metil dan etil. Nah, alfabetnya metil itu M, etil E, maka nanti nulisnya etil dulu baru metil. Bisa dipahami ya? Baik, kita lihat contohnya. Nah, contohnya ini anak-anakku. Nah, ada senyawa hidrokarbon seperti pada PowerPoint ini. Diperhatikan ada 2 cabang. Kebetulan cabangnya sama, yaitu metil-metil. Nah, dari senyawa hidrokarbon di samping memiliki 2 cabang yang sama, yaitu metil-metil. Maka nanti penamaannya diberi awalan di. Rantai utama yang kotak ini ada 5, berarti namanya pentana. Cabangnya ada di nomor berapa? Ternyata cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Maka nanti namanya 2,4 dimetil pentana. Ingat, 2,4. Oh, berarti ada 2 cabang. Cabangnya ada di nomor 2 dan di nomor 4. Dimetil
Nah, karena ada dua dan cabangnya sama, maka namanya diberi awalan di metil pentana. Bisa dengar aku?